Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman para pejuang CPNS, bentuk soal verbal lainnya yang selalu muncul adalah tentang logika matematika atau biasa yang kita kenal dengan penarikan kesimpulan atau biasa kita kenal juga dengan silogisme. Jadi silogisme atau penarikan kesimpulan itu ada beberapa bentuknya teman-teman ya. Kita mulai dari yang pertama. Ya, kita kenal dulu penalaran logis atau silogisme adalah penalaran secara tidak langsung. Dalam silogisme terdapat dua premis. Jadi satu premis kesimpulan, dua premis dan satu premis kesimpulan. Jadi ada tiga premis nanti. Premis pertama adalah premis yang bersifat umum, premis yang kedua adalah yang bersifat khusus. Nah, dari kedua premis tersebut ditarik sebuah kesimpulan yang disebut dengan premis kesimpulan tadi. Jadi ada tiga premis gitu, ada tiga pernyataan. Premis itu pernyataan teman-teman ya, atau kalimat gitu. Nah, kita mulai dengan model penarikan kesimpulan yang pertama itu biasa kita sebut dengan modus ponens. Dengan modus ponens teman-teman ya, modus ponens. Jadi ada bentuknya jika P maka Q, kemudian premis yang kedua itu P, maka kesimpulannya adalah Q. Kemudian ada modus yang kedua atau model penarikan kesimpulan yang kedua itu modus tollens. Ada premis satu jika P maka Q, kemudian premis kedua itu negasi dari Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Oke, kita mulai dengan contoh soal. Jika Marni rajin belajar dan patuh kepada orang tua, maka ibu membelikan sepatu. Nah, jika Marni rajin belajar dan patuh kepada orang tua ini P ya teman-teman, P. Kemudian maka kikinya yang ini, ibu membelikan sepatu, ini ki. Ki. Nah, kemudian premis yang kedua, ini premis yang pertama P1, ini P2-nya. Ibu tidak membelikan sepatu. Ini ibu yang di atas kan ibu membelikan sepatu, di sini ibu tidak membelikan sepatu, berarti P-nya ini negasi P ya. Negasi P, maka kita gunakan modus yang ini, negasi ki ya. Sorry. Ini jika P maka ki kan, ibu membelikan sepatu gitu. Maka ini premis keduanya, ibu tidak membelikan sepatu, negasi ki. Ini P-nya ibu membelikan sepatu, ki-nya. Negasi ki, berarti jawabannya adalah negasi P. Negasi P, berarti Marni tidak rajin belajar dan patuh kepada orang tua gitu ya. Seperti itu contoh modus tollens. Nah, kemudian modus yang ketiga adalah silogisme. Penarikan kesimpulan adalah silogisme. Contoh, premis pertama, jika Maryam rajin belajar, maka ia pandai. Ini P, ini Q-nya. Jika Maryam rajin belajar, maka ia pandai. Jika Maryam pandai, maka ia lulus SPMB. Maka kesimpulannya yang sama ini kita coret aja. Kita coret. Ini kan sama, Maryam pandai, ini Maryam pandai. Ia pandai kan Maryam, menggantikan Maryam. Maka kesimpulannya adalah, jika Maryam rajin, maka ia lulus SPMB, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Nah, itulah kesimpulan yang sah. Oke. Maka P maka R ini kan, jika P maka Q, Q maka R, maka kesimpulannya adalah PR. Q-nya ini dicoret. Jadi sisa P dan R ini, P maka R. Jika Maryam rajin, maka ia lulus SPMB. Ini P-nya, ini R-nya. Kan gitu teman-teman. Itu namanya silogisme. Nah, selanjutnya ada namanya kalimat berkuantor. Ada namanya kuantor universal, ada namanya kuantor eksistensial. Kuantor universal itu ciri-cirinya itu ada kata semua atau setiap, maka berlaku sifat PX gitu. Jadi kalau ada kata setiap itu maka atau semua itu maka namanya kuantor universal. Jadi berlaku semua. Contohnya, semua bilangan genap habis dibagi 2. Untuk semua bilangan genap ini kan, untuk semua bilangan genap maka X habis dibagi 2. Yang contoh yang kedua, untuk setiap bilangan ganjil maka habis dibagi 3. Yang selanjutnya ada namanya kuantor eksistensial. Itu dibaca terdapat. Ini lawan dari universal. Kuantor eksistensial itu terdapat, ada atau beberapa. Nah, contoh nih, semua bilangan ganjil yang dikuadratkan hasilnya berupa bilangan ganjil. Kemudian ada yang ini berarti yang semua ini namanya kuantor universal, yang ini karena ada kalimat ada berarti kuantor eksistensial. Nanti ada ciri-cirinya ya, ada kesimpulannya lebih sederhana. Ini teorinya secara umum seperti itu. Nah, ingkaran dari pernyataan tadi atau negasinya ya. Beberapa pengendara sepeda motor tidak memakai helm. Semua bilangan ini, beberapa ini berarti yang ini ya, karena beberapa itu. Kemudian semua bilangan kelipatan 6 itu habis dibagi 3. Negasi dari ini tuh berarti ada bilangan kelipatan 6 yang tidak habis dibagi 3 gitu. Ini kan semua,
lawannya semua itu ada atau terdapat. Nah, terdapat bilangan kelipatan 6 yang tidak habis dibagi 3. Kan ini kalau dinegasikan, ini dinegasikan toh, maka hasilnya itu adalah ini. Ada bilangan kelipatan 6 yang tidak habis dibagi 3. Jadi PX-nya ini, pernyataannya ini dinegasikan. Kan ini semua bilangan, saya tulis ulang ya teman-teman biar gampang. Semua bilangan ini yang kelipatan 6 ini habis dibagi 3. Ini namanya PX-nya itu. PX-nya ini. Yang ini ya. Semua. Ini semuanya yang universal. Untuk setiap toh, untuk setiap. Nah, kalau ini dinegasikan maka jadinya semua bilangan ada kelipatan jadinya gini, terdapat atau ada atau terdapat bilangan kelipatan 6 yang tidak habis dibagi dengan 3. Nah, gitu contohnya. Nah, dari teori bilangan kuantor tadi, universal ataupun eksistensial, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Misalkan nih, jika pernyataan didahului kata semua, maka kalimatnya tidak boleh dibalik ya, teman-teman. Tapi kalau kata sebagian atau beberapa, maka kalimatnya boleh dibalik. Contoh nih, semua kumbang berwarna hitam. Kalau dibalik semua yang berwarna hitam adalah kumbang, ini salah, nggak boleh. Beberapa dosen adalah profesor, beberapa ya, kalau beberapa boleh, beberapa atau ada dosen adalah, terdapat dosen yang sebuah profesor, itu boleh. Beberapa profesor adalah dosen, karena ada profesor yang tidak dosen juga kan gitu. Nah, kemudian penarikan kesimpulan berdasarkan pernyataan pada soal tidak perlu kita menilai pernyataan tersebut benar atau salah. Yang penting metode penarikan kesimpulannya sudah tepat, maka kesimpulan kita sudah tepat. Tidak perlu kita melihat pernyataan itu benar atau salah gitu. Nah, kemudian kalau ada kata-kata sebagian, beberapa ada, nah, sementara dapat diganti dengan kata beberapa atau sebagian hanya jika pada pilihan jawaban terdapat kata beberapa, sebagian atau ada. Jika tidak ada kata beberapa, sebagian atau ada pada jawaban, maka sementara hanya berfungsi untuk menegaskan. Jadi kalau ada kata sementara itu dapat diganti dengan beberapa ya, atau sebagian atau hanya ada. Kemudian kata dan pada pernyataan menunjukkan bahwa kedua syarat tersebut harus dipenuhi. Jadi A dan B gitu ya, karena kata dan berarti dua-duanya ini harus memenuhi semuanya gitu. Atau hanya salah satu boleh gitu. Nah, kita langsung ke contoh soal. Semua anak berumur kurang dari 7 tahun. Semua anak berumur kurang dari 7 tahun adalah siswa TK. Ricky berumur 1 tahun. Ricky ini berarti terdapat, ada. Nah, kesimpulan yang tepat adalah Ricky adalah siswa TK. Karena ada ya, semua anak yang berumur kurang dari 7 tahun adalah siswa TK. Ricky berumur 1 tahun. 1 tahun ini kan kurang dari 7 tahun, maka Ricky adalah siswa TK gitu. Kemudian, semua hewan di kebun binatang menempati kandang yang bersih. Nah, semua ya. Nah, harimau adalah salah satu penghuni kebun binatang. Semua hewan di kebun binatang itu menempati kandang yang bersih. Berarti kalau harimau penghuni kebun binatang, maka kandangnya bersih ya, teman-teman. Harimau menempati kandang yang bersih kan gitu jawabannya. Kemudian nomor 3, semua mahasiswa Universitas Gatotkaca lulus tepat waktu. Semua ya, semua mahasiswa itu lulus tepat waktu. Sebagian mahasiswa bekerja di PT X gitu, PT X. Maka jawabannya tepat adalah semua mahasiswa Universitas Gatotkaca lulus tepat waktu. Semua mahasiswa Universitas Gatotkaca bekerja di PT X gitu ya. Sebagian pekerja PT X yang menjadi mahasiswa di Universitas Gatotkaca lulus tepat waktu. Semua pekerja PT X yang menjadi mahasiswa Universitas Gatotkaca tepat waktu, lulus tepat waktu. Semua mahasiswa Universitas Gatotkaca lulus tepat waktu. Sebagian berarti ada mahasiswa Universitas Gatotkaca yang bekerja di PT X. Nah, jawabannya adalah sebagian atau ada pekerja PT X yang menjadi mahasiswa di Universitas Gatotkaca lulus tepat waktu. Jawabannya yang itu, teman-teman. Nah, jadi model-model soal penarikan kesimpulan seperti itu, kita harus bisa menemukan premis yang tepat. Oke? Silakan teman-teman rajin mengerjakan latihan soal-soal seperti ini agar teman-teman terbiasa melakukan penarikan kesimpulan atau penalaran secara logis. Ya. Terima kasih, kita lanjut pada video selanjutnya tentang materi tentang penalaran analitik dan soal tentang bentuk pola gambar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.